Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu lagi dengan Cliff Koordinata di sini. Em, Pada kesempatan ini saya ingin sharing mengenai membuat template laporan keuangan dengan menggunakan Excel. Tetapi dalam kesempatan ini saya akan fokus di pembuatan jurnal, buku besar, dan trial balance. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita membuat COA atau chart of account-nya terlebih dahulu, ya. Nah, di sini ada keterangan cash, account receivable, supplies dan lain sebagainya sampai di bawah, ya. Nah, ini adalah nomor atau nomor akun-akun yang digunakan, ya. Dalam prakteknya eh, bukan hanya 3 digit, tapi bisa juga 4 digit, 5 digit, ya. Jadi cukup fleksibel. Tetapi yang perlu dipahami adalah ini membahas tentang yang namanya pengelompokan, ya. Kalau pengelompokan berarti misalkan satu itu kelompoknya aset, dua itu kelompoknya kewajiban, tiga itu kelompoknya ekuitas, ya. Nah, untuk sebelah kanan ini ada yang saya sebut gabungan. Ini merupakan rumus yang kita gunakan untuk menggabungkan dua kolom ini, ya. Caranya adalah pakai namanya concatenate, ya, seperti ini. Nah, yang ingin digabungkan yang mana? Kita ingin menggabungkan teks yang D2, ya. Kemudian teks yang kedua, karena saya ingin ada spasi di situ, maka diberikan tanda petik yang pertama ini, terus diberikan spasi, diberikan tanda petik lagi, ya. Selanjutnya titik koma, ya. Kemudian klik C2 yang cash, di enter. Nah, ya. Selanjutnya tinggal di copy ke bawah, bisa menggunakan ini, ya. Ada ini kan plus tebal, nah ini ada plus tipis. Nah, ini di double klik, klik-klik, ya, akan otomatis langsung ke bawah, ya. Oke, saya hapus ini karena nanti yang kita gunakan yang E ini, ya. Tadi F yang saya sajikan hanyalah contoh saja, ya. Oke, sekarang kita akan membuat yang namanya template jurnal. Pertama-tama yang perlu dilakukan adalah membuat template seperti ini, ya. Nomor, tanggal, akun DB, ya, artinya akun debit, ya, akun KR artinya akun kredit. Ini nomor, sorry, bukan nomor. Angka secara rupiahnya, debitnya berapa, kreditnya berapa. Nah, kemudian yang kita butuhkan adalah keterangan, ya, ini transaksinya apa. Nah, untuk bagian akun, ini adalah alat bantu yang nanti saya gunakan untuk membuat pivot dan lain sebagainya, ya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan cara membuatnya. Pertama-tama, untuk supaya penulisan akun ini sama semua bentuknya, tulisannya sama, jangan sampai nanti ada yang satu huruf besar, huruf kecil. Nah, sesuatu yang misalkan satu huruf besar, huruf kecil, atau spasi yang beda itu akan menghancurkan eh, penggunaan pivot pada buku besar dan juga pada trial balance atau neraca saldo yang nanti kita lakukan. Maka dari itu yang saya sarankan adalah kita membuat namanya validation, ya, supaya tulisannya sama semua, ya. Caranya seperti apa? Coba kita lihat. Caranya adalah klik data, ya. Validation itu di bagian sini, data validation. Nah,
kemudian pilih list, ya. Source-nya dari mana? Nah, tadi kita sudah membuat coa, ya. Nah, ini yang saya tadi sebutkan, kita gunakan yang E ini, ya, kolom E. Nah, ini kita blok semuanya ke bawah. Ya, ini yang kita gunakan. Kemudian diberikan oke. Kalau mau diberikan tambahan kosong gini ya bolehlah ya, supaya nanti ketika mungkin ada transaksi tambahan ya nanti kita tambahkan. Ya. Kita berikan oke, ya. Maka dari itu teman-teman atau Bapak Ibu semuanya akan muncul seperti ini. Ya. Ini yang memudahkan kita hanya tinggal klik ya, dan tulisannya pasti sama. Kemudian di delete. Nah, pertanyaannya, oh, Pak, bagaimana kalau ternyata saya ingin menambahkan di bagian lain di bawah ini? Ya, tidak susah, tinggal copy saja, misalkan di sini ya, tambahkan. Nah, tinggal copy paste dia akan muncul. Kalau saya mau menghilangkan, ya sama, copy paste aja bagian yang kosong, copy paste, selesai dia akan kosong. Ya, itu cara mudah untuk daripada kita mencari lagi validationnya di cancel. Oh, nggak usah susah-susah, copy paste saja selesai. Ya, nah sekarang kita akan kasih satu contoh aja terlebih dahulu. Nomor satu, ya, tanggal misalkan 11/10/2023, gitu ya. Ya, misalkan seperti akunnya anggap aja penyetoran modal. Nah, kalau modal berarti kan cashnya bertambah di debit, kemudian modal itu adalah ekuitas, ekuitas bertambah di kredit. Ya, coba saya cariin mana itu yang modal, modal capital. Nah, ini ya, share capital. Anggap saja modalnya berapa? Oke, terlalu kecil ya, modalnya 100.000, anggap aja 1 juta, ya 1 juta. Nah, kemudian ditulis di sini misalkan penyetoran, gitu, penyetoran modal dari Tono RP 1 juta. Nah, ya ini kita bisa copy, anggap aja keterangannya sama, ya. Nah, sekarang kita akan membuat alat bantunya. Alat bantunya, caranya saya ingin membuat seperti ini. Kalau cache ini ada isinya, maka akan muncul di sini. Ya, tetapi kalau nggak ada isinya, dia akan ambil yang sebelahnya. Karena pasti ada salah satu yang ada isinya, ya. Entah itu akun debit atau kredit. Maka dari itu, secara logika, kalau seandainya cash ada isinya, ada tulisannya, maka saya pilih yang cash ini. Tapi kalau seandainya di bagian cash atau akun debit ini nggak ada isinya, maka saya akan pilih akun kredit. Nah, kita akan buat rumusnya seperti apa? Nah, ini. Jika jika bagian D3 ini adalah 0 alias tidak ada isinya, maka kita akan pilih sebelahnya. Kalau ada isinya, berarti kan ya milih yang cash ini. Kita enter. Oke. Wah, Pak, saya masih bingung. Ulang lagi. Jika D4 ini tidak ada isinya atau 0, maka saya akan memilih sebelahnya. Dan sebaliknya, maka saya akan milih yang D4. Ya, oke. Nah, ya kan? Lihat, langsung otomatis ada cash, ada share capital. Wah, mungkin, nah ini Bapak Ibu bisa copy ke bawah, ya, karena sampingnya belum ada isinya, jadi kopinya agak manual begitu ya. Ah, itu kebetulan kali Pak, saya nggak yakin nih, apakah apakah benar Bapak ini. Kita coba, kita tes lagi ya. Oh, sorry.
Kita tes lagi. Tanggal 12. Ah, nggak percaya saya ini pasti salah. Itu cuma kebetulan aja tuh rumusnya tadi bisa. Wah, betul. Kita harus punya sedikit kekritisan apakah benar itu. Nah, kita harus testing ya segala sesuatu yang sudah dibuat itu harus ditesting beberapa kali supaya kita tahu bahwa itu berjalan sangat baik atau tidak. Nah, anggap aja dia beli, misalkan di sini beli apa nih? eh, Peralatan ya, beli beli peralatan. Sorry, maaf, salah salah ucap, perlengkapan. Kemudian beli peralatan ya, kemudian pakai uang cash misalkan, pakai uang cash. Nah ini ya, misalkan beli alat tulis gitu ya, 100.000. Kemudian beli beli equipment ya, ini anggap aja mungkin beli apa kalkulator gitu ya, atau beli eh, kursi ya dan sebagainya. Oke, cashnya berarti kan 600.000. Nah, saya tulis dulu di sini pembelian apa, anggap aja supplies itu spidol gitu ya. Maaf, itu besar spidol, pulpen itu RP berapa, 100.000. Ya kenapa saya biasanya kasih angkanya di sini? Nah kadang-kadang kita perlu sehingga kita tidak perlu masuk ke kedalaman, cukup lihat keterangannya bisa paham ya. Pembelian misalkan apa tadi, kursi lah, nggak baca kursi ya, diberi angkanya boleh 500.000 ya. Pembayaran ya, spidol, pulpen, kursi 600.000 ya. Oke. Nah lihat sebelah kanannya sudah di trial, otomatis keluar kan. Kalau nggak ada isinya dia kalau ada tidak ada isinya dia beli sebelahnya. Kebetulan ini kan ada isinya, langsung keluar equipment. Nah yang bawah kan nggak ada isinya nih, makanya dia pilih sebelahnya ya. Ini jadi oke, simpel ya. Nah sekarang kita akan lanjutkan membuat namanya buku besar ya. Kita menggunakan pivot ya. Pivot ini, oh maaf, tapi bukan di sini, lokasinya di sini ya, pivot table. Pivot ini sangat powerful sehingga kita nggak perlu susah-susah membuat semua template-nya dari awal, dari nol. Nah, dengan pivot ini bisa membuat lebih mudah dan otomatis ya. Nah, caranya adalah klik bagian pivot table ini. Nah, kemudian table range-nya, kita lihat table range-nya yang mana. Nah, yang kita gunakan ini. Ya, misalkan di sini. Ya, table range-nya di jurnal tadi ya, kita blok sampai bawah. Nah, saran saya adalah ini di copy, di blok seperti ini ya. Misalkan ini sampai 50, nah di blok seperti ini ya. Biasanya saya kasih tanda gitu ya. Di ini batasnya, batas bawahnya ya. Kalau mau menginsert kolomnya gitu, nah, jangan sampai lewat di 50 ini ya. Kalau mau menginsert, mau mengcopy, nah sebaiknya misalkan ini di blok ini, Ctrl C, copy, nah insertnya di dalam range ini ya, insert copy cell. Nah, ya kan, yang kuning turun kan. Nah, coba lagi ya, sekali lagi, copy, insert copy cell. Nah, ya kan turun ya. Jadi tolong menambahkan kolom-kolom ini, menambahkan bagian baris-baris ini gitu ya. Eh, menambahkan baris-baris ini di dalam range-nya. Jangan sampai menambahkan misalkan di sini. Wah, nanti tidak.
tidak akan terdetek oleh pivotnya ya. Oke. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membuat untuk pivot. Kita akan buat buku besar. Nah, kita tulis aja biar nggak lupa ya. Buku besar. Oke, langkah pertama adalah pivot table analyze ini kita akan pilih item-item mana yang akan kita gunakan dalam membuat buku besar ya. Buku besar itu adalah ringkasan setiap akun ya. Cash dikumpulkan sendiri, share capital dikumpulkan sendiri, supplies dikumpulkan sendiri ya. Jadi ini adalah ringkasan setiap akun. Nah, nanti tujuannya supaya kita bisa tahu saldonya nanti sisanya di debit atau kredit ya. Oke, sekarang apa yang kita gunakan? Nah, kita cek dari atas ya. Oke, apakah kita menggunakan nomor? Tentu tidak, gitu ya. Nomor kan cuma di ujung sini tadi ya. Saya rasa tidak perlu digunakan. Yang digunakan tanggal. Dia akan masuk otomatis, tapi harus kita cek apakah sesuai dengan yang kita inginkan, gitu. Kemudian yang kita gunakan lagi adalah eh, angka ini debit kredit. Nah, ini untuk angkanya kita gunakan. Kemudian yang kita gunakan adalah keterangan dan akun. Ya, oke. Yang perlu diperhatikan adalah yang akun itu bukan masuk di bagian bawah ini, tetapi masuk di bagian filter. Kenapa dia masuk di bagian filter? Karena tadi saya sampaikan bahwa buku besar itu adalah ringkasan setiap akun. Nah, sehingga nanti kita bisa ganti filter ini menjadi cash misalkan. Nah, ya dia akan mengumpulkan semua transaksi berkaitan dengan cash. Kalau kita ganti supplies, dia akan mengumpulkan semua transaksi berkaitan dengan supply. Ya, oke. Kalau keterangan dan tanggal berada di bagian row ini, betul. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan, nah ini ada beberapa eh, Excel yang value field-nya ini munculnya count. Tolong jangan pilih ini ya, pilih yang sum ini ya. Kebetulan di tempat saya sudah otomatis keluarnya sum. Tapi kalau di tempatnya Bapak Ibu atau teman-teman sekalian munculnya count, tolong dirubah. Caranya adalah klik value field setting. Nah, ya pilih sum, jangan pilih count ya, pilih sum. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membuat yang namanya ini buku besar sudah oke. Saya ada yang lupa, belum selesai ya. Mohon maaf. Desainnya kurang oke gitu ya. Jadi kita harus mengatur desainnya supaya bagus. Misalkan saya pengen desainnya itu bentuknya tabular seperti ini. Bagus ya. Ini tanggalnya, ini transaksinya. Kemudian yang saya inginkan adalah saya nggak mau ada subtotal ini. Nah, subtotalnya dihilangkan. Ya, muncul seperti ini. Oke, nah nanti bisa diganti nih, ganti cash. Ya, nah, akan muncul semua transaksi cash. Nah, ini diklik begini supaya bentuknya kan ada pemisahan antara ribuan dan ratusan ribu dan seterusnya ya. Ini kan kurang bagus ya, tulis saja kalau mau diganti debit kredit ya. Nah, dalam buku besar yang kita inginkan adalah kita tahu saldonya ini sisa berapa, maka dari itu kita harus membuat satu rumus ya. Dengan pivot table ini tekan field item, calculate field item ini ya, field item calculated field ya. Nah, oke. Cara membuatnya bagaimana? Membuat saldo, mungkin kita kasih nama debt gitu ya, debit gitu ya. Nah,
Saya ingin membuat saldo. Kita menggunakan rumus if, jika, gitu ya. Jika bagian debit lebih besar daripada kredit, maka yang saya lakukan bagaimana? Nah, hati-hati, ini kan di laptop saya titik koma. Tolong dicek di laptop masing-masing menggunakan titik koma atau koma. Ya, kalau saya memang menggunakan titik koma. Ya, cara taunya titik koma atau enggak bisa lihat di rumus-rumus yang tadi yang saya tunjukkan, misalkan rumus apa if tadi. Nah, itu di situ akan terlihat itu titik koma atau koma. Ya, kemudian debit lebih besar dari kredit, nah, maka debit dikurangi dengan kredit. Titik koma, kalau tidak, selain daripada itu adalah nol. Kita oke kan. Ya. Sekarang saya coba membuat sisi satunya. Kan yang debit sudah. Sekarang saya ingin membuat sisi kreditnya. Ya. Yang saya inginkan adalah jika, ya, jika kredit lebih besar daripada debit, ya, kan namanya saldo. Kalau saldo itu nama lainnya sisa. Kalau sisa tentu tentu aja yang lebih besar dikurangi dengan yang lebih kecil, ya. Maka dari itu, kalau kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurangi debit. Selain daripada itu, maka nol. Nah, kita oke kan. Nah, kita coba cek sekarang. Debitnya di total 1 juta, kreditnya 600 ya. 1 juta dikurangi 600 berarti sebesar 400.000 di debit. Cocok? Cocok ya. Nah, inilah buku, yang disebut sebagai buku besar. Ya. Wah, ini kok jelek ya tulisannya. Nah, mungkin bisa tambahin saldo debit, gitu ya. Saldo kredit. Nah, ya, ini kan estetikanya bagus ya. Nah, kalau kita mau lihat akun lainnya, nah ini bisa seperti ini ya, supplies. Gini, ya. Nah, kemudian tadi saya sampaikan bahwa buku besar itu merupakan ringkasan dari setiap akun. Saran saya, ketika kita mau membuat akun lainnya, buatlah ke samping ya. Jadi di copy begini ya, di copy begini dipindahkan ke samping ya. Oke. Nah, kita ganti dengan nama misal equipment ya. Nah, ada yang mengcopy paste tetapi diletakkan di bawah sini ya, di bawah sini. Saya tidak menyarankan ini. Kalau meletakkan di bawah ini harus dikasih jeda lebih ya. Nah, saya contohkan, kenapa harus dikasih jeda lebih? Nah, ini saya pepet begini ya. Kenapa harus diberikan jeda lebih? Coba dilihat, ketika saya ganti cash, transaksi lebih banyak. Nah, dia nggak mau, ya. Dia harus diberikan jeda seperti ini, ya. Nah, kemudian diganti cash, ya masuk. Ya, jadi kendalanya akan seperti itu. Kalau memang mau dibuat ke bawah, ya, ini harus perkirakan ada jeda di sini, ya, harus ada bagian kosong di sini. Nah, itu sedikit perlu memprediksi seberapa banyak transaksinya. Maka dari itu seringkali saya menggunakan model yang ke samping seperti itu, ya. Tapi kalau Bapak Ibu atau teman-teman yakin bahwa transaksinya tidak banyak, misalkan equipment transaksinya pasti tidak banyak, ya silakan buatlah di bawahnya, ya. Oke. Oke, buku besar sudah selesai. Jangan lupa
pastikan bahwa semua akun itu ya sudah masuk di dalam buku besarnya. Ya, kalau belum, ayo dibuat lagi. Ya, ini sementara saya buat di bawahnya ya untuk menghemat waktu. Nah, coba dicek equipment, oh, equipment sudah ada. Yang belum apa share capital. Ya, tinggal dibuat lagi. Oke. Ya, sampai sini saya rasa bisa dipahami ya. Sekarang kita membuat bagian yang disebut trial balance. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita sebenarnya bisa membuat pivot dari nol lagi. Ya, kita bikin insert, pivot, dan lain sebagainya dari nol bisa. Tapi menurut saya ngapain gitu? Karena kita sudah punya buku besar. Menggunakan ini sudah settingan seperti ini, kita bisa langsung mengatur pivotnya dan langsung menjadi trial balance atau neraca saldo. Caranya adalah klik kanan, move or copy. Nah, kita akan membuat kopinya, ya. Kemudian di OK-kan, ya. Kemudian ganti nama aja, neraca saldo. Oke, yang dibutuhkan hanya satu saja. Jadi yang lainnya dihapus dulu, ini dihapus dulu, ini dihapus dulu. Ya, saya hanya butuh satu saja. Oke, nah yang perlu dilakukan bagaimana? Ya, kita akan mengatur formatnya trial balance. Ya, maaf bukan pakai pivot ini, bentar. Pivot table field list ya. Ya, kalau tadi field listnya hilang, fieldnya field listnya hilang bisa pakai pivot table terus field listnya dikeluarkan. Oke, nah sekarang kita akan membuat namanya trial balance atau neraca saldo. Nah, neraca saldo itu seperti apa? Di sini ada saldo-saldo di bawahnya. Nah, kita akan masukkan misalkan cash saldonya 400.000 debit. Nah, akan masuk di trial balance cash saldo debitnya 400.000. Supplies debit 100.000 akan masuk di trial balance supplies debit 100.000. Equipment debit 500.000 sama akan masuk equipment di debit 500.000. Share capital saldonya di kredit 100.000 maka share capital akan masuk saldonya kredit 100.000 di neraca saldo ya. Nah, sekarang kita mau membuat bagaimana caranya. Nah, tadi saya sudah sampaikan saya nggak membuat dari awal, saya cukup pakai buku besarnya, saya copy lagi. Nah, tetapi apa yang membedakan? Nah, akun-akun filter dan lain sebagainya ini akan kita sesuaikan. Akun yang awalnya di sini kita pindahkan ke bawah, ke bagian row-nya. Ya. Selanjutnya, apa yang kita tidak perlukan di sini? Nah, kita lihat sekarang. Kita nggak perlu tanggal, ya. Tanggal nggak perlu kita hapuskan centangnya. Ya. Kemudian apalagi yang kita kita tidak memerlukan gitu ya. Nah, kita tidak perlu kalau debit kreditnya, oh ya perlu ya. Kita sorry, debit kreditnya hanya bicara angka-angka sebelum saldo ya, angka-angka awalnya saya rasa nggak perlu karena kita hanya perlu neraca saldo. Namanya neraca saldo, berarti yang perlu adalah saldonya. Nah, saldonya atau sisanya itu di bagian bawah ini ya. Kemudian apalagi? Nah, saya rasa sudah ya. Oke, saya rasa sudah. Nah, kita akan lihat ke samping sekarang. Yang perlu dihati-hatikan di sini adalah di sini ada akun ya. Kita lihat sekarang. Tidak semua dipakai gitu ya.
Jadi langkah awal biasanya yang saya lakukan, saya select all dulu, kemudian saya lihat mana yang tidak akan saya gunakan. Nol sama blank. Oke, oke kan. Kayak, nah, oh, ini buat saya keterangan apa perlu ya di neraca saldo? Wah, nggak perlu juga. Kalau gitu jangan masuk ya, kita hilangkan. Nah, ini sudah mulai ada tanda-tanda model neraca saldo. Cuma kelemahannya adalah grand totalnya nggak bisa muncul. Maka dari itu biasanya saya atur di desainnya, ya, di desain saya atur grand total saya nggak pakai. Gini. Nah, terus bagaimana? Ya, saya buat sendiri, ya, buat di sini saldonya, ya. Nah, saya buat seperti ini. Ya. Oke, ya, balance, balance, ya, oke. Nah, coba dicek biasanya neraca saldo ini tulisannya apa ya di bawah ya. Nah, kita coba cek lah ya. Kita coba cek neraca saldo. Yuk, neraca saldo ya. Oh, di bagian bawah bisa tulisannya total ya. Ya udah kita tulis aja gitu umum ya, total ya. Jadi ini adalah neraca saldonya. Oke. Loh, kalau ada penambahan jurnal gimana ini gitu ya. Misalkan kita coba lagi ya tanggal 3, tanggal 3, nomor 3. Jangan banyak-banyak, dua aja ya. Nah, ini anggap aja tanggal 15. Oke. Perlengkapannya dipakai misalkan. Nah, kalau perlengkapannya dipakai, supplies-nya berpindah di sini, di kredit. Ketika sudah dipakai, maka boleh diakui sebagai beban atau supplies expense. Ya, anggap aja dipakai 50.000, ini 50.000 ya, pemakaian pemakaian perlengkapan sebesar berapa boleh ditulis juga 50.000 ya. Oke, yang sebelah kanannya otomatis. Nah, loh Pak, kok nggak berubah supplies-nya? Iya, iya. Kenapa nggak berubah? Karena lu belum diklik kanan, di refresh. Ya, ketika klik kanan refresh, maka berubah. Dan yang perlu dilakukan, loh, apakah semua sudah jadi buku besar? Ada yang belum ada nggak ya? Oh, kita cek. Yuk, ya. Kita pindahkan dulu, kita cek. Cash ada, supplies ada, gitu ya. Oh, supplies expense belum ada, ya, tambahkan. Ya, ini buku besar. Kita lihat sekarang neraca saldo. Kok nggak balance? Nah, jangan lupa kalau nggak balance harus dicari tahu kenapa nggak balance. Jangan sampai menyajikan, ya maka dari itu menggunakan sistem. Karena menggunakan sistem hasilnya tidak balance. Sekian dan terima kasih. Oh, jangan. Ya, kalau tidak balance, sekali lagi harus dicari tahu, kita harus kritis, jangan terima bongkoan, orang bilang gitu ya. Kita harus kritis ketika nggak balance, ya harus dicari. Ya, orang accounting itu terkenal akan eh, kemampuan untuk menyelidikinya gitu ya. Jadi begitu nggak ada yang mencurigakan, bahkan bukan cuma accounting ya, seorang manajer atau direksi pun dibiasakan untuk mempunyai insting semacam curiga atau curiga dalam arti positif ya. "Hmm, ini ada yang kurang tepat ini." Nah, kita langsung melakukan tracer, melakukan analisis ke belakang, melacak ya, itu kemampuan manajerial untuk menganalisis, untuk mengetahui apa yang dirasa kurang oke dan kita bisa mengendalikannya ya. Oke. Nah, biasanya kalau itu tidak balance bisa dicek di sini ya. Makanya kalau saya setelah refresh biasanya saya select all dulu semua, saya hilangkan item yang tidak dipakai.
kemudian diokekan. Nah, seimbang. Loh, kalau masih tidak seimbang, lacak lagi. Kemungkinan besar kayak yang bikin tidak seimbang yang mana ya? Nah, kalau kita sudah belajar, sudah membuat sendiri dan tahu alur ceritanya, maka harusnya kita bisa melacak ya. Ini kayak orang audit juga ya. Ini flow-nya pasti dari neraca saldo, berarti flow-nya kemana? Oh, buku besar. Buku besar kan otomatis juga ya. Kalau gitu, apa ya yang bikin dia nggak balance? Oh, jangan-jangan jurnalnya. Oh, cek di bagian jurnal. Siapa tahu ada salah tulis dan lain sebagainya. Ya, jadi sekali lagi kita belajar yang namanya kritis akan segala sesuatu, nggak pasrah. Aduh, nggak balance ya udah ya. Kita begitu ada angka yang aneh juga kita harus curiga loh, kok misalkan angka itu kok rasanya nggak mungkin ya. Nah, itu kita belajar untuk mengembangkan sense eh, peka terhadap sesuatu yang nggak masuk akal nih, anomali. Nah, itu seorang manajerial harus terbiasa dengan hal itu. Ya, seorang direksi juga harus terbiasa dengan itu. Seorang accountant, auditor ya harus terbiasa dengan itu. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan kita akan bertemu dalam sesi-sesi lainnya. See you, sampai ketemu lagi. Bye.